kita tahu bahwa ini adalah rumahnya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan siapa nanti kita akan berdoa siapa pada pagi hari ini. Kira rabaya sakaya rabaya kaya rabaya sakaya rabaya kaya. Sikira rabaya sakaya rabaya sakaya rabaya sakaya. Kami syukur baca kasih-Mu ya Allah. Kalau pada pagi hari ini Tuhan yang boleh menghadap Engkau Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau bawa korban ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Allah. Sebab Engkau yang terus memberkati kami, Engkau yang terus memegang setiap kehidupan kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak kami mau bersatu hati. Kami mau Tuhan untuk berdoa syafaat pada pagi siang hari ini ya Bapak. Bapak mau berdoa, mau menyatukan hati kami Tuhan. Bapak mau berdoa buat seluruh ibadah Tuhan di seluruh dunia sepanjang hari dari pagi siang hingga malam hari nanti Tuhan. Kiranya Kau yang urapi Tuhan setiap ibadah Tuhan Yesus yang boleh Tuhan Yesus berlangsung ya Bapak. Kau yang lawat Tuhan setiap ibadah Tuhan. Kau yang juga jamak setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang boleh datang Tuhan yang berat Bapak. Kau boleh berikan kelegaan Tuhan yang sakit, boleh Kau sembuhkan Tuhan yang sedang lemah Tuhan, boleh Kau kuatkan ya Bapak. Ya Bapak pada pagi hari ini hingga malam hari nanti Tuhan di setiap ibadah Tuhan mereka boleh berjumpa dengan Engkau, mereka boleh bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi ya Abah. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan, nyampaikan firman-Mu, nyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga sungguh Tuhan tiap kamu dibebaskan oleh firman-Mu, kamu dimerdekakan oleh firman-Mu ya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat setiap turun-turun rohani kami ya Bapak. Kami berdoa buat Pendeta Tersunyuji Kotoro Harjo selaku Gembala Kebekan Subroto, juga buat Pak William Kauntu, Pak Kembimbi, Bagaimana Tuhan Yesus yang menggembalakan kami di KW Mampang Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan Kau yang urapi, hamba-hamba-Mu yang Kau jaga Tuhan, berikan kesehatan, berikan kasih-Mu ya Allah. Biar terus Tuhan hamba-Mu Tuhan Kau taruh firman-Mu dalam isi hati hamba-Mu Tuhan, sehingga Bapak setiap hamba-Mu boleh mengerti apa yang Kau rindukan Tuhan, sehingga membawa setiap kami jemaat-Mu Tuhan boleh semakin mengenal Engkau. Kami boleh semakin hari-hari Tuhan Yesus berdiri teguh Tuhan dan siap Tuhan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua dan memasuki era Pentakosta yang ketiga. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan yang boleh ada di bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangga sampai Pulau Rote Tuhan Yesus, kasih-Mu boleh Kau curahkan atas bangsa kami, atas bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, Wakil Presiden Maruf Amin, segenap jajaran menteri, lembaga tinggi negara, TNI Polri Tuhan. Boleh Bapak Kau yang berikan takut akan Engkau Tuhan, biar apa pengenalan akan Engkau Tuhan juga boleh ada atas bangsa kami ya Bapak, sehingga bangsa kami boleh berdiri Tuhan, bahkan bertalu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia akan menjadi negara yang maju, menjadi negara yang unggul. Kami boleh melewati setiap resesi ekonomi ini Tuhan Yesus dengan kemenangan yang gemilang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat kota di mana kami boleh berada Tuhan, kota Jakarta Tuhan Yesus. Kami berkati Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara Tuhan, Kepulauan Seribu, bahkan kota-kota penyangga Tuhan, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kau yang berkati Tuhan. Oh, dan kasih-Mu Tuhan boleh melanda Jabodetabek Tuhan. Oh, berkat-Mu Kau curahkan untuk Jabodetabek ya Bapak. Juga buat pemimpin kota Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono Tuhan, sebagai pejabat pengganti Tuhan Gubernur DKI Jakarta sampai 2024 Tuhan. Kiranya Kau yang juga memberkati hamba-Mu ini ya Bapak. Berikan Bapak takut akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh diperintah, boleh pemerintahan kami Tuhan boleh ada dalam takut akan Engkau ya Bapak, dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Kau juga berdoa buat tempat daerah di mana kami boleh melayani Tuhan, Mampang Perapatan ya Bapak. Kau yang berkati Mampang Perapatan, Kau berkati Tuhan untuk Kelurahan Pela Mampang, Kelurahan Kuningan Barat,
Mampang Perapatan Tegal Parang dan Kelurahan Bangka Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan, oh biar hadirat-Mu Kau nyatakan Tuhan atas penduduk di Mampang Perapatan, juga untuk setiap yang bekerja di Mampang Perapatan Tuhan. Oh kasih-Mu boleh Kau curahkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur boleh beribadah tempat ini. Boleh diraja Tuhan, berkati boleh diraja Tuhan. Juga tingkap-tingkap langit-Mu ya Allah, juga hadirat-Mu boleh Kau nyatakan di tempat ini Tuhan Yesus, boleh dirasakan oleh segenap yang hadir saat mengunjung Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat umat pilihan-Mu bangsa Israel Tuhan. Kiranya Kau yang membukakan Tuhan setiap selubung mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa 2000 tahun yang lalu Kau sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami, menyelamatkan mereka Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua umat manusia Tuhan. Dan Bapa, Kamu berkati kota Yerusalem Tuhan, Kau berkati dengan biar damai sejahtera-Mu Kau curahkan atas kota Yerusalem Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Allah. Kau juga mau berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini boleh datang Tuhan. Juga Bapa yang saat ini belum bisa datang Tuhan, masih di rumah, mungkin sedang sakit, mungkin sedang dalam pergumulan, mungkin sedang buat berat Tuhan. Bapa, Kau yang jamah, Kau yang melawat Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Jangan ada yang terlewat Tuhan, jangan ada yang Kau yang lewatkan Tuhan. Kau yang jamah satu persatu Tuhan, kursi demi kursi, pribadi lepas pribadi Tuhan. Bahkan yang menonton ibadah secara online Tuhan Yesus, Kau juga jamah, Kau yang melawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau punya Allah yang dahsyat, Kau punya Allah yang baik, Kau punya Allah yang luar biasa, Allah yang Bapa yang kakak. Terima kasih Bapa, biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami, kami naikkan doa syafaat kami. Kita semua sepakat sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Boleh untuk anak-anak sekolah minggu, anak GC boleh maju ke depan. Kita akan Bapak maka berdoa. Mari Bapak Ibu boleh berdiri, arahkan tangan kita kepada anak-anak. Ya. Bapak, kami mengucap syukur, mari berdoa semuanya. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan buat anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih buat penyertamu sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Pertolongan-Mu nyata atas mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Tangan-Mu ya Tuhan ada atas mereka ya Tuhan. Kau memberkati, melindungi ya Tuhan Yesus Tuhan. Menjauhkan mereka dari segala malapetaka ya Tuhan Yesus Tuhan. Sakit penyakit, segala maut ya Tuhan Yesus, dijauhkan atas mereka ya Tuhan. Dan biar mereka hari ini boleh datang kepadamu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan yang melimpah ya Tuhan atas hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Limpahkan ya Tuhan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Limpahkan ya Tuhan Yesus Tuhan. Limpahkan terus ya Tuhan Yesus buat anak sekolah minggu, anak GC ya Tuhan Yesus Tuhan, guru-guru ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan Allah yang kuat ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar masa depan mereka gilang gemilang di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ya Tuhan Yesus Tuhan, para orang tua di tempat ini ya Tuhan, melepaskan berkat-Mu ya Tuhan. Lepaskan berkat-Mu ya Tuhan Yesus, anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mereka menjadi anak yang luar biasa ya Tuhan Yesus Tuhan. Anak yang pandai mengasihi Tuhan, cinta akan Tuhan ya Tuhan Yesus Tuhan. Sampai Kau datang kedua kalinya menjemput kami semua ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, darah-Mu ya Tuhan Yesus menutup bungkus mereka semua ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, roh maut, sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan.
Dan kami lepaskan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, seluruh mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, ucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami tahu masa depan mereka bukan di tangan orang tua mereka Tuhan, tapi masa depan mereka di tangan Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pegang mereka ya Tuhan Yesus. Mereka jadi teladan di sekolah mereka, di lingkungan mereka, di keluarga mereka Tuhan. Mereka jadi contoh ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Boleh kembali. Ya, baik. Silakan untuk yang GC boleh keluar ruangan ibadah. Ya, shalom saudara. Shalom. Ya, saya diingetin Tuhan dari pagi waktu saat teduh. Ya, di firman Tuhan di Efesus 5 ayat 17. Ya, saya akan bacakan ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggurnya bukan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Turun ke bawah. Ya, dan berkata-kata, turunin ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Hari-hari ini bukan hari yang baik ya. Di atasnya itu di Efesus 5 yang di bagian atas itu adalah hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi bagaimana kita bersikap, karena bagaimana kita boleh menghadapi hari-hari ini. Saya juga sedih beberapa hari lalu kita mendengar ada pembunuhan di becak kayu. Itu siapa saudara? Itu anak Tuhan ya. Kiranya kita hari-hari ini boleh saling merendahkan diri pada Tuhan, juga saling mendoakan, saling menguatkan ya. Kalau ada yang merasa gak kuat, minta tolong doain, colek kita aja gitu. Saya tanggap bugar ya. Ngomong, jangan dipendam gitu ya. Kita harus belajar untuk hari-hari ini jahat, tapi kita jangan ikutan jahat gitu. Kita harus tetap teguh di dalam kekuatan kasih setia Tuhan. Dan juga diingatkan di sini bahwa kita harus terus bersyukur. Ya, coba sama-sama katakan bersyukur. Bersyukur. Amin. Ya, kita bersyukur dan hari ini adalah harinya Tuhan. Tempat ini Tuhan ada, Tuhan hadir. Kita sungguh-sungguh seperti kita pandang Tuhan, taruh beban kita, biar Tuhan yang boleh melawat kita pada pagi siang hari ini. Bersyukur
sendiri kami mau katakan Tuhan, kami mau declare Tuhan, kami ingin menyembah-Mu seumur hidup kami. Kami ingin menyembah-Mu seumur hidup kami. Biar kami hari-hari kami terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Pegang erat kami Tuhan. Biar tangan-tangan-Mu yang kuat tawarkan kami ya Allah. Di hari-hari yang jahat ini Tuhan, kuatkan untuk yang goyah Tuhan. Oh, tolong Tuhan, siapa namamu Tuhan yang saat ini sedang terjatuh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan siapa namamu hari-hari ini ya Allah. Pulihkan setiap kami, lawan setiap kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau Allah kami sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa ucap syukur buat siap kasih-Mu ya Allah. Biar setiap hari kami Tuhan boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Boleh Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami akan bersuka cita, kami ingin menaikkan pujian Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang boleh bertata di atas pujian setiap kami Tuhan. Engkau yang boleh disukakan oleh segenap ucapan syukur kami, pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Siapa umat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tos depan belakang kanan kiri saling memberkati. Halo, Tuhan berkati. Haleluya. Biar hari ini kita boleh melihat, boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Tetaplah dan lihatlah apa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, tetaplah, tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Bersyukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Ayah mengasihiku, amin, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Dan hari ini kita terus bersyukur karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Gua yang bernapas memuji saja atas gunung dan di dalam samudra, akan kubuatkan padamu dan syukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu dan banggaku baris katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik saudara, Dia baik dalam hidup kita. Kasih selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Gua yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, akan kubuatkan padamu dan syukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, ya rahmat-Mu baris kembali. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Termasuk dia katakan bersyukur. Tepuk tangan kita sama saudara. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga ialah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tanahnya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita akan melihat Voice of Pentecost. Ya. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita,
kita dikenal olehnya dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa, contohnya penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus." Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, pembuang harus disengaja supaya kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Baik, sebelum kita ujian lalu mendengar firman Tuhan dari Pak Agam, saya minta waktu untuk Mas Christian boleh share sedikit apa yang dialami tahun lalu yang kita ngobrol. Ya, tepuk tangan. Gimana harus keluar kerja, terus saat ini bagaimana? Shalom. Puji Tuhan, dadakan banget. Mantap. Gak apa-apa saudara ya, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pak Dian, Bapak Ibu Saudara. Kita semua ngalamin ya, tahun 2020, 2022 kita semua tepan saudara-saudara. Kena corona lah ya, kena krisis ekonomi, bahkan sampai sekarang mungkin banyak juga di antara kita, termasuk saya ngalamin kehilangan kerjaan, kehilangan mata pencaharian, bahkan untuk hidup pun susah gitu. Jangankan untuk kita mikir besok makan apa, hari ini makan apa gitu. Apalagi kita yang hidup jadi orang Kristen, kalau ada bansos kita nggak dapet gitu. Bukan jadi rahasia umum ya saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu emang luar biasa. Kalau kita iya saudara-saudara, sempat saya kena pinjol ya, jujur nih, saya kena pinjol terus sampai pinjaman di mana-mana. Pak Charles nggak usah dikenceng-kencengin, udah kenceng. Nah, pinjaman kena pinjol, ya Tuhan,
hidup rasanya udah komplit banget penderitaan ini, saya bilang. Tapi nggak apa-apa ya saudara, kita diajarin untuk dari nol, untuk mulai bertumbuh, punya iman. Kalau nggak dari situ kita nggak belajar lagi ya saudara-saudara. Kadang kita itu untuk nanjak itu harus turun dulu gitu ya. Tapi ya jangan terus turun habis saudara ya. Nah, saya belajar dari kita nol, orang udah nggak bisa untuk mau ngerendahin kita udah nggak ada lagi. Ya udah rendah, mau direndahin lagi gimana gitu kan. Nah, di situ Tuhan bikin acara ajaib saudara. 2021, 2022 Tuhan udah mulai bikin acara besar dalam kehidupan saya. Pinjaman, pinjol, semua selesai saudara. Aneh saudara, mujizat. Dan itu benar-benar saya alami. Maksudnya pinjaman di sini, di situ. Bukan hutang ya saudara ya. Kalau hutang kan kita nggak bayar. Tapi kalau pinjaman kita mengembalikan gitu. Kita kembaliin. Dan caranya Tuhan ada aja. Dari yang saya jujur ya saudara, awalnya disepelein gitu ya. Mainan burung lo. Tiap saat datang ke sini mandiin burung. Bener saudara-saudara. Cuma saya imani gini, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau itu dengan sepenuh hati, dengan kita lakukan bagian kita lah. Tuhan yang punya acara, serahin Tuhan, serahin. Tuhan angkat. Ya mungkin kuantitinya nggak seberapa Tuhan. Cuma ketika saya jual satu laku itu, wow. Nggak kepikiran gitu saudara, semuanya bisa ke-cover. Ya puji Tuhan ya, walaupun saya belum kaya raya tapi Tuhan bikin acara yang luar biasa. Bahkan sampai sebenarnya nggak bisa saya sebutin semua ya. Ada suatu ketika saya kenal dengan salah satu ini masuk YouTube nggak ya? Ini boleh di-cut, mati tip gitu ya. Saya kenal dengan salah satu punggawa negeri ini, termasuk beliau adalah salah satu pasukan elit. Masuk di kalau saya masuk di organisasi ini nggak mudah saudara-saudara, karena saya mulai belajar dari satu titik di mana misal gini saudara ya, kita ngelakuin sesuatu harusnya yang dapat peringkat kita, yang dapat pujian itu kita. Nah, saya belajar dari beliau-beliau ini. Mereka melakukan tugas negara, tugas besar, tugas yang itu sangat-sangat berbahaya, besar bahkan menyangkut nyawa. Ketika mereka berhasil, mereka sukses, yang dapat nama bukan mereka saudara, yang dapat nama misal Brimob, yang dapat nama misal Kopassus, dan mereka itu bisa gitu loh. Coba kita saudara-saudara ya, coba kita nih misal nih Brian berprestasi nih, dapat apa gitu, terus dapat award ya saudara-saudara. Tapi harusnya yang terima Brian yang dapat Pak Daniel. Gimana Bri rasanya? Aduh Tuhan kan gitu ya. Tapi mereka bisa. Nah dari situ saudara-saudara saya belajar bahwa melayani Tuhan itu sebenarnya jangan kita yang kelihatan, tapi Tuhan yang harus gede gitu ya. Di situ, saya bisa ya ngatasin salah satunya kasus Somalia kemarin. Bapak Ibu Saudara, kasus Somalia di mana orang-orang kita banyak disandra di situ, masalah minyak, bahkan bukan dari Indonesia doang ya, itu banyak dari Taiwan, dari Cina. Sebelum dikirim, mereka diawasi sama PBB. Mereka berangkat duluan, Angkatan Laut berangkat 2 minggu setelahnya. Tugas di sana udah selesai, seolah-olah Angkatan Laut turun saudara-saudara. Yang dapat nama siapa? Angkatan Laut. Mereka yang taruhan nyawa, yang menembak dar, kena badai waktu turun, nggak dapat apa-apa saudara, nggak dapat nama. Tapi mereka ikhlas gitu loh. Makanya saya belajar, kadang ya kita, gua kalau nggak ada gua nggak jalan loh, ya kan? Kadang begitu. Makanya Tuhan mulai ubah mindset, pola pikir gitu ya. Jadi semuanya itu kembali kepada Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Termasuk tadi Tuhan, saudara-saudara, utang saya lunas. Puji Tuhan, dan itu pun ditambahin berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mungkin sedikit ya, tapi sudah menjadi berkat buat kita semua, termasuk anak-anak muda nih. Jangan takut, hidup memang susah men, ngopi jalan terus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Mas Kris.
Ya dia 2020-2021 ya tadinya kerja di Ragunan gitu ya Mas ya. Kandang nomor. Oh bukan kandang. Sepak bola, jadi sepak bola. Ya. Salah. Terus dikurangi lah, ada pengurangan. Terus bingung mau ngapain, malah banyak utang gitu ya Mas ya. Tapi nggak tahu gimana Tuhan buka jalan, bisa dapat tiket perlombaan nasional ya Mas. Tingkat nasional, terus juara ternyata. Ya Tuhan, cara Tuhan. Ya. Amin. Boleh buka di 2 Tawarik tadi, 2 Tawarik 7. Di skip aja. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, boleh naik, dan umatku yang atasnya naikin dikit ya, atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, pada saat kita sadar, pada saat kita tahu bahwa langit itu tertutup, doa kita kayaknya mentok, langit itu kayak logam gitu. Jadi doa kita nggak bisa naik, pasti ada sesuatu. Dan Tuhan mau beres. Tuhan sayang sama kita. Makanya Tuhan mau, Tuhan rindu supaya apa? Kita boleh merendahkan hati kita, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Mungkin Mas Christian tadi berbalik dari apa? Dari wah, saya ternyata harus pinjam karena keinginan gitu kan, keinginan daging. Jadi pinjam sana, pinjam sini. Berbalik, Tuhan akan ampuni saudara. Dan sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dari mana saudara? Dari rumahnya Tuhan. Ini rumahnya Tuhan saudara. Ayo, hari-hari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, harus sujud di hadapan altarnya. Sebab Dia yang selalu peduli atas setiap kehidupan kita. Yes, Lord. Dia pikul segala bebanku.
Bila hari-hari ini kayaknya cobaan datang bertubi-tubi, kadang Tuhan cuma mau kita diam, kadang Tuhan cuma mau kita untuk duduk ngobrol sama Dia. Kadang kita yang terlalu sombong untuk kita boleh ngomong bahwa Tuhan aku bisa, Tuhan aku masih sanggup sendiri. Padahal kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kita perlu Tuhan. Kita perlu rendahkan hati kita. Kita perlu biarkan Tuhan untuk menuntun setiap kehidupan kita. Datang kepada Dia. Datang kepada Dia pada saat ini. Datang kepada Dia. Angkatlah jempol. Panggil Dia. Bapa, aku perlu Engkau. Bapa, tolong aku. Dia ada tempat ini, saudara. Dia ada tempat ini, saudara. Dia masih jauh doa.
sesuatu sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sedang turun, sedang dicurahkan buat kami. Kesembuhan terjadi ya Tuhan, pemulihan terjadi ya Tuhan, karena Engkau sayang sama kami ya Tuhan, karena Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami mengucap syukur, kami masih boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh datang ke dalam rumah-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan, kami buka hidup kami ya Tuhan. Bicara tengah-tengah kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Tempat ini milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Waktu ini adalah waktu-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Tempat ini milik kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bicara tengah-tengah kami ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Wow, luar biasa ya, tempatnya agak-agak redup gitu ya, agak-agak redup ya, dingin nggak saudara? Dingin ya. Coba dulu ke kanan, jangan ngantuk bilang. Pak Yusuf bilang jangan bobo. Biasa kalau sama Bu Yusuf gitu kali ya, mah bobo mah gitu ya. Ya saudara Tuhan Yesus, luar biasa ya hari-hari ini ya. Kita tahu bahwa Allah itu benar-benar turut bekerja dalam hidup kita ya saudara ya. Tadi pagi saya bangun, terus tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya untuk buka catatan renungan saya. Saudara, saya punya diary gitu saudara ya. Diary tahu kan saudara ya? Bukan diare, bukan ya, tapi diary. Coba ngomong dulu diary, coba 1, 2, 3. Wes mantap nih, kayaknya apa lugas banget gitu ya. Ya diary saya kan suruh baca saya Roma 8 ayat 28 gitu saudara ya. Lalu udah saya baca, saya renungin, iya benar juga ya. Terus Bugam tadi pagi kasih tahu itu HMM, warta HMM itu bagus gitu kan ya. Saya baca, oh iya, oh ternyata sama gitu saudara ya. Nanti saudara boleh kita WA ya, apa namanya, warta HMM Ministry ya. Nah kita buka saudara Roma 8 ayat 28 ya. Firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat 28 ya. Bersama-sama yang ada, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu enggak ada ya? Ada? Ya. Saudara ya, di HP-nya diinstal ya Alkitab. Kalau enggak bawa Alkitab yang kertas gitu ya. Jadi kita bersama-sama sekali 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Saudara, waktu saya baca firman Tuhan ini benar juga gitu ya, bahwa tadi juga disampaikan saudara ya di Voice of Pentecost bahwa kita katakan kita tahu sekarang ya, kita tahu sekarang ya, mungkin dulu belum tahu tapi sekarang tahu gitu saudara. Amin saudara, kita tahu sekarang ya. Kalau dulu udah tahu, sekarang semakin tahu gitu saudara ya. Semakin tahu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi waktu saya mendengar firman Tuhan ini, ya benar juga ya, bahwa kita punya Allah yang nggak diem aja saudara, tapi Allah yang turut bekerja gitu saudara ya. Jadi kita mungkin kita nggak lihat gitu saudara ya, tapi kita tahu bahwa Allah tuh turut bekerja. Amin saudara. Jadi saudara tidak dibiarkan seorang diri, Tuhan turut bekerja saudara. Bilang sama saya, Tuhan turut bekerja. Ya saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu saudara ya. Untuk apa saudara? Alkitab katakan untuk mendatangkan kebaikan. Bilang sama saya, mendatangkan kebaikan. Saya lagi mendatangkan kebaikan. Ya saudara, jadi kita mesti ngerti hal ini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ini mesti di apa namanya, direnungin, dimasukin dalam hati kita, hidup kita, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini Tuhan turut bekerja. Enak tidak enak saudara ya. Enak tidak enak ya. Kayak Yus juga apa
sedang mengalami kecelakaan gitu ya. Saya berapa kali sih ya saudara, tapi masih di dalam mobil ya, nabrak sini nabrak situ saudara ya. Tapi semuanya untuk mendatangkan kebaikan ya. Kebaikan yang apa ya nggak tahu gitu, karena kita belum lihat saudara, tapi pasti mendatangkan kebaikan ya. Jadi Allah itu baik, Allah itu benar-benar bekerja dalam segala sesuatu yang kayaknya tuh kok kayaknya nggak enak nih gitu ya, kok kayaknya nggak bagus ini apa yang saya alami, kayaknya nggak oke nih gitu ya. Tapi waktu kita tahu firman Tuhan ini, oh Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Amin saudara ya. Jadi iblis mau berkata bahwa tuh kan lu ikut Tuhan juga pasti ada kecelakaan juga kok gitu, mah percuma ikut Tuhan gitu ya. Ya kayak kesehatan kita pasti ada utangnya gitu ya. Tapi itu selalu berusaha untuk memepet kita gitu saudara. Kok lu sakit juga kok gitu ya saudara ya. Saudara, saya di waktu saya ngalamin stroke iskemik itu saudara ya, tuh kan lu juga hamba Tuhan sakit stroke gitu kan, tapi saudara Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin saudara ya, akhirnya sembuh, akhirnya lunas Chris ya. Ya akhirnya lunas ya, jangan pinjol lagi Chris itu ya. Bilang Padian kalau perlu apa-apa. Ya saudara, jadi Tuhan turut bekerja. Jadi kita nggak sendirian gitu saudara ya. Enaknya kita jadi orang Kristen itu kita nggak sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja ya. Bukan cuma kerja doang gitu saudara ya, tapi mendatangkan kebaikan gitu saudara. Kan kita ada ya orang-orang yang kerja bareng kita gitu saudara, atau maunya bantuin kita, tapi lu bukannya bantuin, lu malah ngerepotin gitu saudara ya. Kadang ada orang-orang yang seperti, tapi kalau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Belum amin nih kayaknya nih, belum yakin nih. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Nah mantap gitu saudara ya. Jadi Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dari sisinya Tuhan, bahwa dari sisinya Tuhan dia bekerja mendatangkan kebaikan ya saudara. Ini kita mesti aminin gitu ya. Oh apapun yang terjadi Tuhan bekerja. Tapi ternyata Alkitab katakan enggak buat semua orang gitu ya. Alkitab katakan mendatangkan kebaikan bagi siapa saudara? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita ngalamin masalah, kita ngalamin tekanan, kita ngalamin sakit penyakit atau apapun saudara ya, yang harus kita cek adalah bukannya ini Tuhan ikut kerja enggak, tapi cek diri kita sendiri, kita lagi mengasihi Tuhan apa enggak gitu saudara. Ya kan saudara? Ya. Oh ya, gue lagi baik kok, gue lagi fine aja nih gitu ya, lagi mengasihi Tuhan ya. Saya mengasihi Tuhan kok, tapi kenapa ada masalah ini ya, kecelakaan ini gitu ya. Oh, kalau saudara udah tahu itu, maka saudara langkah selanjutnya adalah Tuhan sedang bekerja nih, pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita cek hidup kita, saya lagi nggak mengasihi Tuhan nih, saya lagi bolong-bolong renungan firman Tuhan, baca firman Tuhan gitu saudara ya. Saya lagi nggak saat teduh gitu ya. Saya lagi nggak baik sama istri, saya nggak baik sama suami gitu ya. Saya lagi nggak mengasihi sesama, saya lagi nggak mengasihi Tuhan ya. Saudara mesti cek itu, kalau itu lagi hati kita lagi begitu ya, berarti iblis sedang bekerja tuh saudara ya. Nah apa yang harus dilakukan? Yaitu ya udah langsung berbalik untuk mengasihi itu Tuhan saudara ya. Waktu kita mulai kembali, oh ya Tuhan ampuni saya, emang saya salah, saya patut mendapatkan masalah ini, bencana ini, saya salah, saya tidak mengasihi Tuhan. Iblis punya tempat untuk menjejakkan kakinya antara saya dengan Tuhan. Iblis ada di tengah-tengah. Saudara mulai cek gitu ya. Waktu kita mulai cek, kita mulai mengasihi Tuhan kembali. Saudara, waktu kita mulai mengasihi Tuhan kembali, ayat ini terus terjadi. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Jadi poinnya saudara, ya poinnya adalah di kita gitu ya. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak gitu saudara ya. Tuhan jadi gini. Jadi Tuhan itu saya renungin saudara ya, dia pribadi yang luar biasa, dia nggak semena-mena gitu saudara ya. Saudara mau buat apa aja kayak gitu ya, pokoknya saya baik sama kamu gitu. Yes, emang iya gitu saudara. Tapi enggak, waktu engkau mulai tidak mengasihi Tuhan, Yesus terbaik, tapi iblis punya saudara dan saya buka celah di mana iblis bisa masuk gitu saudara ya. Nah tapi waktu engkau dengan Tuhan begitu melekat saudara ya, maka
iblis nggak punya tempat untuk menjejakkan kakinya saudara. Ya, jadi benar-benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu pasti saudara. Amin saudara. Ya, jadi kita nggak bisa gini. Oh, waktu ada kebaikan datang sama kita, yes itu karena gue hebat, nggak bisa saudara. Ya, karena apa? Karena yang mendatangkan kebaikan itu siapa? Tuhan. Yang mendatangkan kebaikan siapa saudara? Tuhan. Yang mendatangkan kebaikan siapa? Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara kita mesti ngerti bahwa oh ya, yang mendatangkan kebaikan itu adalah Tuhan. Ya, saudara, kebaikan itu nggak datang sendiri saudara ya. Tapi Tuhan yang mendatangkan. Amin saudara. Tuhan yang mendatangkan kebaikan itu. Jadi kita nggak bisa sombong bahwa ya karena gue baik, karena gue sedekah gue apa gitu saudara, enggak ya, tapi karena Tuhan mendatangkan kebaikan. Ya, apa yang membuat Tuhan mendatangkan kebaikan? Yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi waktu Tuhan suruh saya coba buka lagi ini ya, lalu bukan juga kasih tahu itu Hanes ini. Wah, saya amin itu bahwa Tuhan itu baik gitu saudara. Amin saudara. Dia mau melakukan kebaikan. Amin. Ya, jadi saudara dan saya itu adalah objek kasihnya Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi gini, kalau saudara mau gue mau jajanin siapa hari ini ya, saudara cari-cari orang gitu kan ya saudara. Ya, kalau Tuhan saya mau berbakat sama siapa? Sama saudara. Karena saudara adalah objek kebaikannya Tuhan. Nangkap saudara? Ya, saudara adalah objek kebaikannya Tuhan. Ya, itu luar biasa nggak saudara? Ya, bangun tidur gitu saudara ya, saudara tahu saya ini adalah objek kebaikannya Tuhan. Ya, saya adalah pribadi yang Tuhan tuh mau berikan kebaikannya gitu saudara. Saya adalah pribadi yang mana Tuhan mau memberikan kasihnya kepada saya, saudara. Benar saudara. Jadi saudara nggak bisa bilang Tuhan sayang nggak sih sama saya gitu ya. Kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya. Enggak saudara, nggak bisa ya. Karena saudara Anda sudah bilang ya, Dia mendatangkan kebaikan ya. Masalahnya saudara, waktu kita nggak mengasihi Tuhan, berkat itu, kebaikan Tuhan itu tercuri gitu saudara ya. Karena kan pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan ya. Jadi iblis mencuri sehingga saudara berkata, kayaknya Tuhan nggak perhatiin saya, kayaknya Tuhan nggak baik sama saya, kok saya ngalamin kecelakaan, kok saya ngalamin kekurangan, kok saya ngalamin ini itu saudara. Ya, bukannya Tuhan yang kurang gitu saudara, tapi kita yang mulai nggak mengasihi Tuhan. Ya, saya juga ngalamin saudara, waktu saya mulai drop gitu saudara, saya mulai kayaknya kok biasa-biasa aja nih gitu ya saudara ya, saat teduh doang, tapi nggak ada hati yang begitu mengasihi Tuhan saudara ya. Itu udah mulai udah mulai ada celah tuh antara saya dengan Tuhan gitu saudara ya, mulai ada celah ya, iblis mulai masuk gitu saudara ya, dia mulai curi-curi gitu saudara ya kan saudara ya. Curi-curinya bagaimana saudara? Ya kan sukacita dulu ya, udah nggak bisa tersenyum ya. Di sini masih bisa tersenyum nggak? Coba deh, 1, 2, 3. Haleluya gitu ya. Pak Rudi senyumnya manis. Wah. Istri langsung gitu. Ya. Saudara ya. Saudara, jadi kita mulai bisa kita tersenyum enggak? Kita udah mulai nggak sukacita ya. Kita udah mulai hilang iman kita saudara ya, kita udah mulai berkeluh kesah. Itu udah mulai itu iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Dia nggak langsung hancurin saudara plok gitu ya, hancur habis gitu ya. Ya, tiba-tiba Wimmy nggak ada di dunia ini, nggak gitu saudara ya. Tiba-tiba Pak Dian nggak ada gitu saudara ya, nggak, maksudnya apa? Ya pelan-pelan saudara ya, iblis begitu kerjaannya, mencuri, membunuh, membinasakan ya saudara. Jadi tapi bagian Tuhan ya, Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan ya. Cuma bagian kita saudara adalah mengasihi itu Tuhan ya. Mengasihi Tuhan tuh bagaimana sih Pak gitu ya. Ya, mengasihi Tuhan itu adalah melakukan semua kehendak Tuhan. Ya, kalau nggak salah saudara ya, coba ke Yohanes 14. Bentar ya. Kalau nggak salah ya. Yohanes 14 ayat 21. Ya. Ya, mengasihi Tuhan itu yang kayak gimana sih Pak gitu ya. Yohanes 14 ayat 21 kita baca sama-sama. Sudah ada?
Boleh? Bisa? Yohanes 14 ayat 21 ya. Berkata 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Titik. Ya. Saudara, Tuhan Yesus kasih definisi ya. Orang yang mengasihi aku tuh yang kayak gimana sih ya? Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Amin saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Jangan membunuh, jangan membunuh. Jangan berzina, jangan berzina gitu saudara. Ya jangan berdusta, ya jangan berdusta gitu saudara. Nggak cuma baca, saudara, tapi nggak cuma pegang, tapi juga melakukannya. Nah Tuhan bilang ini yang mengasihi aku. Ya. Buat orang-orang seperti inilah ya aku akan bekerja. Amin saudara. Ya, jadi saudara kasih Tuhan Yesus, kita balik lagi boleh ke Roma 8 ayat 8 yang tadi itu aja ya, saya tiba-tiba teringat ya. Kita balik ke Roma 8 ayat yang ke-28 saudara ya. Jadi Tuhan bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan ya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan ya saudara ya. Jadi ya kita udah sering dengar lah bagaimana Tuhan bilang Daud nih, kutemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan hendakku pada zamannya ya. Saudara, Daud dibilang berkenan di hati Tuhan. Waduh, itu kan semua orang pengen banget ya. Ya, tiba Tuhan bilang ini kutemukan Yusuf gitu ya, Pak Yusuf gitu ya. Orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Wah, senang banget saya. Ya, melakukan kehendakku ya. Saudara, mari kita hari-hari ini mengasihi Tuhan, kita mulai melakukan apa yang dikenani oleh Tuhan. Amin saudara. Yang kemarin-kemarin oke lah, ya sudah berlalu saudara. Ya, sekarang kita menjadi yang baru. Ya, sesuatu yang baru yang Tuhan mau bentuk gitu saudara. Ya, yang Tuhan mau melihat tuh gini. Yang Tuhan tuh mau membuat dunia tuh melihat kita gitu saudara ya saudara. Karena kebaikan Tuhan tuh dilimpahkan atas kita gitu saudara ya. Terang aja dia setiap minggu ke gereja ibadah, dia baik gitu ya. Ya Tuhan berkati dia gitu ya. Orang tuh lihat saudara ya. Jangan sampai udah tiap minggu ke gereja masih serong aja gitu kan ya, masih selingkuh gitu ya. Udah tiap minggu ke gereja masih korupsi gitu ya. Saudara, itu bukan itu yang Tuhan mau ya. Tapi Tuhan mau gitu, masih mau melihat saudara, iya terang aja dia itu punyanya Tuhan ya. Dia itu miliknya Tuhan ya, pasti Tuhan berkati dia. Amin saudara. Jadi saudara Tuhan Yesus, jadi jangan takut. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin saudara. Tuhan pasti bekerja. Amin saudara. Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti bekerja mendatangkan kebaikan buat kita saudara. Amin saudara, boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Ya, jadi Tuhan pasti bekerja, Tuhan gak tinggal diam saudara. Ya, Tuhan pasti bekerja. Amin saudara. Bilang sama saya dulu, Tuhan pasti bekerja. Belum mantap sekali lagi, Tuhan pasti bekerja. Sekali lagi. Amin saudara. Ya, kalau saudara sedang mengalami masalah gitu ya, nggak apa, Tuhan pasti bekerja. Amin. Ya, saudara sedang mengalami tekanan-tekanan dalam hidup saudara, ya saudara bisa berkata Tuhan pasti bekerja. Ya, tapi saudara mesti ingat ya, buat orang yang mengasihi dia, saya mengasihi nggak? Saya mengasihi Tuhan, pasti Tuhan bekerja buat saya. Amin saudara. Ya, waktu kita, saya lagi nggak mau ngasihi Tuhan nih, saya lagi error nih gitu ya. Saya mesti bertobat, saya mesti tolong. Itu sebenarnya Tuhan juga sedang bekerja. Nah, kalau saudara, ya waktu saudara sadar bahwa hidup kita itu nggak benar, hidup kita itu jauh dari Tuhan, itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja saudara. Ya, sedang bekerja supaya kita itu kembali kepada Tuhan, mulai mengasihi Tuhan. Tuhan enak ngasihnya gitu saudara. Amin saudara. Ya, saudara, bahayanya adalah waktu kita nggak mengasihi Tuhan, kita terima rezeki, kita terima berkat itu saudara. Ya, saudara, kita akan berkata nggak usah mengasihi Tuhan Pak, saya juga tabungan juga ada kok gitu ya. Nggak usah mengasihi Tuhan Pak, ya berkat juga ada. Saudara, itu bahaya ya saudara. Kenapa saudara? Ya bisa aja kita jadi kaya saudara, tapi pada saatnya saudara ya, waktu kematian menjemput ya saudara,
saudara, Tuhan bilang, saya nggak kenal, nyah dari hadapanku. Mateng deh saudara, seumur hidup tuh di neraka. Ya, saudara, sungguh berbahayanya waktu kita nggak ngerti bahwa, waktu kita nggak mengasihi Tuhan, kita tetap dapat sesuatu, saudara. Ya, bisa nggak sih saudara kita nggak deket Tuhan, tapi kita dapat sesuatu? Bisa, ya saudara, banyak itu saudara, ya banyak saudara, ya. Kita nggak deket Tuhan, nggak mengasihi Tuhan, ada aja kok rezeki kayaknya ada aja gitu ya. Tapi saudara, hati-hati, ya, hati-hati. Iblis bisa menjerat kita lewat harta benda, iblis bisa menjerat kita lewat apapun, saudara, ya, saudara. Tapi yang Tuhan mau, saudara, adalah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Jadi yang Tuhan mau itu kita mengasihi Tuhan, itu aja kok, saudara, ya. Kalau saudara tanya apa sih kehendak Tuhan gitu ya, ya, kehendak Tuhan cuma satu, engkau mengasihi Tuhan. Amin, saudara, ya. Kehendak Tuhan cuma itu gitu ya. Wah, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Ya, kehendak Tuhan itu ada banyak gitu, saudara, ya. Tapi yang Tuhan mau cuma satu, engkau mengasihi aku, ya. Waktu engkau mengasihi Tuhan, ya, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Ya, kadang nggak adil gitu, kadang Tuhan nggak adil, saudara. Saya suka mikir gini ya, Tuhan tuh nggak adil gitu ya. Kita tuh cuma mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bekerja luar biasa gitu, saudara. Ya nggak, saudara? Ya kan? Mazmur berapa? 91 kan gitu, saudara, ya. Ya nggak, saudara? Tuhan adil nggak, saudara? Adil nggak, saudara? Tuhan nggak berani kita ngomongin Tuhan nggak adil kan? Tapi kan begitu, saudara. Mazmur 91 kan ayat 14 begitu kan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu doang, saudara, ya. Itu doang, ya. Tapi apa lanjutannya, saudara? Aku akan meluputkannya. Boleh? Ada hadiah. Nah ini kan, itu kan ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Itu doang, saudara. Sungguh mereka mengasihi aku, ya. Tapi apa, saudara? Aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebagai namaku, dia bersumpah padaku, aku menjawab, aku menyertai dia, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Panjang umur, kunyangan dia, kuberikan keselamatannya sampai mati juga. Ya saudara, kadang ya saudara, nggak adilnya positif gitu, saudara, ya. Ya. Cuma saudara, hati kita cuma melekat kepada Tuhan, cuma itu doang, ya. Cuma mengasihi Tuhan, ya. Maka Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Amin, saudara. Amin, saudara. Bagian kita cuma mengasihi Tuhan, tapi Dia melakukan segala sesuatu, saudara. Ya, segala sesuatu itu apa? Ya, segala sesuatu, saudara, nggak bisa didefinisikan, ya. Ya, berkat-berkat kehidupan, kesehatan, apalagi saudara, kebahagiaan rumah tangga, damai sejahtera, sukacita, ya segala sesuatu. Amin, saudara. Ya, jadi tapi bagian kita cuma mengasihi Dia, titik. Ya, hatinya melekat, ya saudara. Tuhan buat kita semua, saudara. Amin. Tuhan udah begitu, kita masih aja berkata, aduh berat banget ya hidup ini ya. Wah, saudara, ya kayaknya nggak ngerti itu ya. Wah, Tuhan udah berikan yang terbaik. Amin, saudara. Jadi bagi kita, saudara, pulang dari tempat ini, kita harus semakin mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Tiap hari harus semakin mengasihi Tuhan. Tiap hari mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Sampai akhirnya sangkakala dibunyikan, kita dengar sangkakala itu. Amin, saudara. Ya, kita naik ke surga, bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Ya, bertemu muka dengan muka, ya saudara. Kita seperti itu ya. Oh, itu luar biasa. Jadi di bumi udah diberkati, kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan, saudara. Ya, saya coba deh, kita buka Wahyu deh. Ini yang saya mau sampaikan sebenarnya. Wahyu 21 ya. Wahyu 21. Jadi ini adalah judulnya itu, perikopnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru ya. Langit yang baru dan bumi yang baru ya. Malaikat Tuhan berkata begini di Wahyu 21 ayat yang ketiga ya. Wahyu 21 ayat yang ketiga, malaikat Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Jadi dari tahtanya Tuhan itu ada suara yang nyaring, saudara ya.
Maksudnya gitu, nyanyi itu suara itu nggak pelan-pelan, nggak malu-malu, tapi suara itu mau berkata dengan keras gitu saudara. Ya, dikatakan lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Jadi malaikat berkata bahwa lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ya, jadi Tuhan itu benar-benar mau ada di tengah-tengah kita dan Dia akan bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Jadi benar-benar bahwa Allah turut bekerja itu benar saudara. Ya. Kenapa? Karena Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Ya saudara. Jadi kalau Tuhan gak bersama dengan kita, gimana Dia mau bekerja buat kita saudara. Ya. Cuma kadang-kadang kita gak sadar ada Tuhan nih bersama dengan kita. Ya. Sehingga dosa jalan terus. Minggu gak usah ke gereja lah, udahlah gitu saudara. Nggak perlu lah gitu ya. Saya bisa lihat YouTube, bisa lihat apa gitu ya saudara-saudara. Enggak, ya Tuhan mau ya kuduskan hari Sabat ya. Ya. Gimana mau kuduskan hari Sabat ke gereja aja nggak mau gitu kan saudara. Ya, jadi benar-benar Tuhan berkata bahwa aku ada di tengah-tengah manusia dan dia bersama-sama dengan mereka. Jadi Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Ya. Jadi saudara dan saya adalah objek kasihnya Tuhan. Ya, saudara bangun tidur buka mata itu saudara udah ngerti bahwa yes, berkat apa lagi nih ya yang Tuhan mau berikan buat saya. Amin saudara. Gitu nggak saudara mikirnya saudara? Apa buka mata? Aduh, masalah apa lagi nih ya hari ini ya? Itu saudara. Mana yang saudara pikirin? Aduh, masalah apa lagi? Apa berkat apa lagi? Ya, saudara mesti mikir yes. Hari bangun tidur, ya saya adalah objek kasihnya Tuhan. Ya, berkat apa lagi nih yang mau saya terima hari ini? Amin saudara. Ketika masalah datang nggak apa-apa, ya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Jadi waktu saudara mana apa katanya ada berkat, katanya ada ini pertolongan Tuhan gitu ya. Oh ini ada masalah gitu ya, saudara. Oh nggak apa, Tuhan bekerja, ya. Untuk melakukan kebaikan. Tapi waktu kita mengasihi Tuhan. Jadi bangun tidur, pertanyaannya adalah saya mengasihi Tuhan gak ya hari ini? Mau tidur, pertanyaannya adalah hari ini saya mengasihi Tuhan apa enggak ya? Amin saudara. Ya. Kalau kau sudah mengasihi Tuhan, aman saudara. Ya nggak saudara? Tuhan gak bisa bohong. Ya. Tuhan udah bilang Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Bagi orang yang ngasihi Dia, saudara. Jadi waktu malam kita renungin hari ini aku mengasihi Tuhan gak ya? Kira-kira gitu saudara ya. Aduh, tadi bohong ya. Tadi dusta, tadi tadi pikiran kotor. Wah, tadi ngomong nggak benar. Tadi fitnah orang gitu. Wah, saudara. Waduh, nggak masih Tuhan. Waduh, gawat dari besok pasti bencana, Ya bencana saudara. Ya. Tapi kalau, aduh saya nggak masih Tuhan, bertobat, amin saudara. Kan tadi kan, kemarin kan minggu lalu Pak Niko udah sampaikan kan, dosa yang tidak membawa maut, dosa yang diakui saudara, amin saudara. Ya, dosa yang diakui, minta ampun sama Tuhan. Tuhan saya hari ini nggak benar, saya hari ini nggak mengasihi Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ya, saya percaya Tuhan mengasihi saya, Tuhan ampuni saya. Ya, tidur saudara, amin saudara. Ya, besok saudara bangun pagi, Tuhan terima kasih. Ya, wah saudara akan lihat bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah engkau, ya. Tuhan mau berjalan bersama dengan engkau, amin saudara. Tuhan itu benar-benar turut bekerja mendatangkan kebaikan, ya saudara. Pasti mendatangkan kebaikan saudara, amin saudara. Pasti mendatangkan kebaikan, ya. Pasti mendatangkan kebaikan, ya. Jadi nanti Pak Yusuf, Om Yusuf bilang mandi kalau waktu itu kecelakaan tapi hati sedang mengasihi Tuhan, pasti akan ada kebaikan. Ya, tapi kalau hatinya lagi nggak baik, bertobat, gitu. Ya, setelah bertobat ada kebaikan Tuhan lagi. Ya, jadi saudara-saudara Tuhan Yesus, jangan sampai ada masalah terus oh ini kebaikan nggak usah nunggu masalah saudara ya. Masalah pasti ada gitu saudara. Ya, jadi kita koreksi diri aja saudara ya bahwa saya lagi baik apa enggak sama Tuhan ya. Kalau lagi nggak baik, ya udah langsung buru-buru datang sama Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara mesti ngerti ya bahwa hari ini Alkitab katakan
Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Pasti saudara, apapun yang kita alami itu udah turut campur tangannya Tuhan, saudara, ya. Nah, kalau Tuhan turut campur tangan itu biasanya saudara dan selalu dikatakan mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan kebaikan. Kalau tidak mendatangkan kebaikan berarti bukan dari Tuhan. Itu aja saudara, ya. Jadi kalau saudara tahu bahwa ini hati saya mengasihi Tuhan, wah, pasti datangin kebaikan nih, ya. Masalah ini nih pasti akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita kena masalah gitu saudara ya, waduh, iya ya, gue dosa nih tadi nih. Oh, kemarin gue dosa, gue belum minta ampun sama Tuhan nih. Ya, saudara, itu iblis sedang bekerja, ya, di tengah-tengah saudara dengan Tuhan. Ya. Nangkap maksud saya nggak saudara? Ya, jadi semoga nangkap saudara ya. Jadi karena Tuhan taruh ini di hati saya, saudara ya, supaya saya sampaikan pada saudara bahwa Tuhan tuh senang bekerja untuk kita. Amin saudara. Ya, Dia senang kok bekerja buat kita saudara. Amin saudara. Ya, jadi saudara jangan takut, jangan ragu-ragu gitu saudara-saudara, melangkah aja. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara. Ya. Masalahnya adalah kita nih, kita mengasihi Tuhan apa enggak? Ya kan saudara? Ya. Kita mengasihi Tuhan apa enggak, saudara? Ya. Saya tadi pagi geluduknya gede banget ya. Saya nggak tahu saudara dengar apa enggak gitu. Tuh jam berapa tuh ya? 2:30 kali ya. Gede banget saudara ya. Tuhan, aduh jangan sampai hujan nih gitu ya. Tapi Tuhan tahu saya nggak apa. Hujan itu nguji kok. Ya. Hujan itu nguji gitu ya. Berani nggak datang, ya. Gitu, saudara ya. Jadi saudara berdoa cerah gitu ya. Cerah. Wah, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi, tetap aja nggak datang gitu saudara ya. Tetap aja nggak datang. Waduh nih, wah Tuhan ampuni ya, ampuni gitu saudara ya. Saudara, jadi kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja, amin saudara, ya, mendatangkan kebaikan. Sekali lagi sama saya, mendatangkan kebaikan. Ya, jadi tiap hari saudara kita Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ya. Tapi kita harus mengasihi Tuhan. Amin saudara. Itu pasukan kebaikan. Kita nyolong lah, kita nyuri lah, kita selingkuh lah, kita apa lagi saudara. Ya, saudara, tar dulu gitu ya. Tiba-tiba jadi masalah saudara ya. Wah, saudara ya. Saudara nggak ngerti gitu ya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya. Tadi Yohanes 14 katakan orang yang mengasihi Tuhan yang melakukan segala perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, saudara. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus mesti keluar dari tempat ini, mesti ngerti bahwa yes, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ya, saudara jangan lihat diri saudara terus gitu. Maksudnya gini, masa sih orang kayak saya ini layak diberi kebaikan? Layak saudara. Amin saudara. Engkau layak kok gitu saudara. Ya, mungkin di mata orang engkau nggak dilihat, tapi bagi Tuhan engkau layak kok terima kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ya, saudara lihat gitu ya di kaca, kayak gini kok modelnya bisa terima kebaikan Tuhan gitu ya. Enggak, saudara layak kok ya terima kebaikan Tuhan. Amin saudara. Bila kiri kanannya, engkau layak kok terima kebaikan Tuhan. Ya, engkau layak terima kebaikan Tuhan. Melan dibilangin sama itu barusan. Ya, engkau layak kok terima. Amin saudara. Bilang ya, saya layak terima kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ya, terima kasih saudara. Iblis berusaha gini, kamu tuh nggak layak gitu ya. Apa sih bagusnya kamu? Ya, renungan bolong-bolong gitu ya. Nggak baca Alkitab gitu kan saudara ya. Persepuluhan nggak kasih gitu ya. Maaf saudara ya. Ya ampun nih saudara kalau ada yang gitu ya. Ya makanya kembalikan perpuluhan saudara ya. Ke gereja nggak mau gitu ya. Ya saudara, iblis akan tuduh kita gitu saudara ya. Orang model kayak lu sih nggak bakal ditolong Tuhan. Enggak, saudara ya. Alkitab katakan saudara ya, Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ya. Kalau bisa bilang iblis, iya, karena kemarin saya nggak mengasihi Tuhan, tapi hari ini saya mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya. Saya lakukan kehendak Tuhan. Ya. Tiba-tiba pulang dari gereja jadi baik gitu ya. Suami yang istrinya
yang istrinya datang, suaminya enggak, tiba-tiba suaminya jadi baik banget, itu ada apa nih, itu ya. Kadang dicurigai nggak saudara ya? Kalau suami baik kadang dicurigai, kok tuh ini suami gue baik nih, ada apa nih gitu ya, saudara ya? Enggak saudara, dia sedang apa? Sedang dijamah Tuhan. Amin saudara. Ya, istrinya tiba-tiba baik gitu kan ya. Pasti pengen mau apa nih? Pasti mau apa nih gitu ya? Enggak saudara, istrinya sedang dijamah oleh Tuhan ya saudara. Jadi saudara kata Tuhan Yesus harus sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Ya. Jadi gini, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Nah saudara, kita harus sepakat sama Tuhan gitu ya. Kita mengasihi Tuhan gitu saudara ya. Jadi supaya berkat itu nyampe, ya nggak saudara? Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, itu di tengah-tengah itu dicolong, gitu kan sama iblis kan. Ya, saya dulu bilang kan, tugas iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, kita nggak bisa bilang, ya karena iblis mencuri sih, enggak, itu emang udah kerjaannya dia, gitu loh. Ya, emang udah kerjaannya dia itu mencuri, membunuh, membinasakan, saudara. Ya, saudara. Jadi saudara, waktu saudara dekat dengan Tuhan, saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mendatangkan kebaikan, saudara dekat sama Tuhan, iblis tuh nggak punya tempat untuk mengambil, saudara. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu jadi sama saudara. Amin saudara. Terima, gitu saudara. Ya, terima berkat Tuhan. Ya, jadi saudara, saya mau sampaikan itu saja saudara ya. Jadi bagian kita di akhir zaman ini saudara adalah terus mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya. Dengan cara apa? Yohanes 14 katakan melakukan segala kehendak Tuhan, melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Ya, saudara bertanya mana Pak? Ya udahlah, 10 hukum Taurat Tuhan itu aja, gitu saudara. Ya, hafal nggak saudara? Ntar kalah sama anak sekolah minggu lagi gitu, ya. Jadi ya kalau saudara bingung ya itu saudara. Ya, kalau saudara berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan hari ini? Apa yang harus aku lakukan? Nanti Tuhan kasih tahu. Engkau harus ini, ya, lewat banyak hal, lewat banyak cara. Tuhan akan bicara sama kita saudara ya. Yang penting hati kita mengasihi Tuhan. Nah saudara udah ngerti nih sekarang ya, Tuhan sedang bekerja nih saudara. Amin saudara. Nggak sadar nih saudara ya, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kita nggak sadar saudara ya. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan saya mengasihi engkau, apapun yang terjadi saya mengasihi engkau ya. Tiba-tiba kita terima kebaikan itu saudara ya. Saudara ngerti bahwa semua karena Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Ya saudara, orang yang diberkati Tuhan, amin. Ya, jadi kita tahu sekarang bahwa Truth bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi saudara jangan jangan bersungut-sungut lagi hari-hari ini, ya. Tuhan lagi bekerja, ya. Mungkin belum selesai, saudara, ya nggak saudara? Ya kan, mungkin belum selesai. Kalau sudah selesai, terima berkat itu, terima berkat. Tapi Tuhan sedang bekerja nih. Gitu ya. Bagian kita apa saudara? Bukan mana Tuhan enggak. Bagian kita mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan Yesus. Ya, saya mengasihi Tuhan. Saya cinta Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Ya, saudara lakukan bagian saudara. Ini berkat ini udah Tuhan berikan nih. Ya, iblis tuh udah mangap mau ngambil gitu saudara. Dia mau curi gitu saudara. Begitu saudara nggak mengasihi Tuhan, ada celah, diambil saudara. Hilang deh berkat itu. Kita mulai berkata, Tuhan gak berkati saya sih. Enggak, Tuhan udah berkati. Ya, iblis tuh curi karena kamu gak mengasihi aku. Ya. Nah saudara yang Tuhan Yesus, jadi siapa di sini orang yang diberkati Tuhan? Boleh angkat tangannya saudara. Siapa orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Amin saudara. Ya. Jadi saudara, hari-hari ini kita terus jaga hati kita saudara. Amin saudara. Yang tadi Pak Dian sampaikan, kalau ada masalah saudara mau curhat, langsung aja WA, langsung aja. Saya lagi ada masalah ini nih gitu ya, dukung doa dong gitu ya. Nggak apa-apa saudara ya. Saudara nggak mesti ke kita sih, saudara boleh pilihlah siapa gitu ya di tempat ini ya. Saudara dekat gitu saudara, Pak Yusuf tolong dong doain saya gitu kan, saya sedang ada masalah ini nih. Iya oke, kita doa gitu saudara. Amin saudara ya. Jadi saudara jaga. Kalau punya suami istri kan enak gitu ya, mah lagi ada masalah ini tolong doain dong ya. Jangan malu kan, suami kan nggak boleh malu minta tolong sama istri, ya nggak Pak Yusuf ya kan ya. Pak Daniel gitu kan Pak ya, jangan malu gitu kan ya, mah tolong doain dong gitu kan ya. Jadi karena istri adalah penolong ya. Pak Yusuf seneng banget nih. Ya penolong kan, jadi istri itu penolong gitu kan. Ya udah
jangan takut, jangan malu gitu ya. Jadi kita tahulah sekarang bahwa Allah turut bekerja. Amin saudara. Sedang bekerja. Amin saudara. Sedang bekerja. Bagian kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi kalau mobil lagi jalan saudara ya, ini ditambah power gitu, saudara. Amin saudara. Wah, itu luar biasa. Nah, nanti minggu depan, minggu berikutnya kita ingin dengar kesaksian saudara-saudara. Ya, kalau ada yang punya sesuatu yang, kayaknya ini emang Tuhan yang bekerja, saksikan saudara. Ya, kenapa? Karena waktu kita kesaksian itu menghancurkan pekerjaan iblis, gitu ya. Wah Pak, saya benar nih Pak, saya diberkati Tuhan gini-gini. Bukan sombong, enggak. Tapi kita sedang menyaksikan kebaikan Tuhan, saudara. Ya, saudara ceritain itu supaya orang lain mendengar lalu dibangkitkan imannya, gitu saudara. Ya, jadi saudara, ya Pak, saya mulai hari itu saya tahu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian saya mengasihi Tuhan. Bagian saya melekat kepada Tuhan. Ya, wah saya dapat gini-gini Pak, saya gini-gini ya. Ya, saudara ceritain aja, saudara. Ya, atau misalnya saudara Pak, tapi kok saya mengalami masalah gini-gini, saudara jangan takut. Tuhan sedang bekerja. Amin saudara. Amin. Kita dalam doa. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini ya Tuhan. Sungguh kami mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam hidup kami Tuhan Yesus, mendatangkan kebaikan ya Tuhan Yesus. Engkau mendatangkan kebaikan buat kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami adalah objek kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Tolong kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Beri hati ya Tuhan untuk kami mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Beri kami hati untuk mencintai Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan, lebih dari segalanya ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kalau kami selama ini ya Tuhan mulai kurang mengasihi Engkau ya Tuhan. Bahkan kami mulai enggak mengasihi Engkau ya Tuhan karena masalah-masalah menghimpit kami ya Tuhan. Karena tekanan-tekanan dunia yang menghimpit kami ya Tuhan. Kami tidak mengasihi Engkau lagi ya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Tapi ya Tuhan Yesus Tuhan, mulai hari ini ya Tuhan, siang ini ya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan ya Tuhan Yesus Tuhan, bahwa satu hal yang Kau ingin dari kami adalah kasih kami kepadamu ya Tuhan, hati yang melekat kepadamu ya Tuhan. Itu yang Kau ingini dari kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya ditemukan dalam hati kami ya Tuhan, ditemukan dalam hati kami ya Tuhan Yesus Tuhan, hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami ya Tuhan Yesus. Kau baik buat kami ya Tuhan Yesus. Kau baik buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mau mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kita hari ini terus mengasihi Tuhan, terus berharap sama Tuhan, karena Tuhan terus bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Baik, kita saatnya untuk nabur. Haleluya. Siapkan amplop. Kita angkat, kita berdoa. Bapak Yesus, berserta kasih punya Allah. Terima kasih Tuhan baik buat kehidupan kami, biar terus Tuhan kebaikan-Mu, kasih-Mu terus Bapak. Kau perlihat dan menyatakan aja kehidupan kami. Berkati Bapak setiap tangan yang boleh menabur Tuhan. Berkati Bapak 100 kali lipat Tuhan. Kami mau belajar untuk setia, kami mau belajar untuk menabur dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Kiranya boleh Engkau pakai untuk kebebasan kerajaan untuk puji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Kita akan lihat beberapa pengumuman. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh petugas yang melayani pada hari ini. Hamba Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat worship leader, singer, pemusik, sound system, lalu pendoa syafaat dan multimedia, guru sekolah minggu dan guru junior church. Terima kasih dan saya berkati. Ya, hari ini yang berulang tahun, pas hari ini ada Jelita, anak youth ya, tanggal 23 Oktober, lalu happy anniversary untuk Bapak Tommy dan Bapak Eka di tanggal 26 Oktober. Oh, Ibu Eka, oh. Saya Bapak Eka. Oh, iya. Lalu 28 Oktober ada Bapak Eka ini, Dian Eka ya. Ibu Dian. Ya, ini Ibu Bapak Dian. Tanggal 28 Oktober. Oke. Ya, diingatkan kepada rekan-rekan yang mungkin belum bergabung dalam ibadah onsite kita bahwa mulai 18 September kita sudah full onsite, ada sekolah minggu, ada junior church. Diingatkan, mungkin diberitahu pada rekan-rekan yang lain yang belum pernah hadir dalam ibadah onsite. Silakan lanjut. Ya, persembahan perpuluhan serta misi dan penginjilan boleh di rekening yang tercantum di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bugem Dina. Ya, mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada dan bangsa-bangsa. Setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan pukul 15 di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Nanti meeting ID akan di-share di grup. Ya, lanjut. Ya, hari Sabtu ini 29 Oktober ada doa fajar pukul 5 sampai dengan pukul 6. Bagi yang rindu untuk join, nanti meeting ID juga akan di-share di grup. Dan kita boleh sama-sama berdoa, muji menyembah Tuhan. Firman Tuhan dan Mazmur 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Kau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, baik, kita akan menutup ibadah pada pagi siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Biar berkat-Mu juga melimpah atas berkat semua Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan.
Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan, buat Yus ya Tuhan Yesus Tuhan, terus pulihkan, terus sembuhkan sempurna ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau mengasihi anak ini ya Tuhan Yesus Tuhan, Engkau mengasihi Julius ya Tuhan Yesus Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami dukung doa, kami topang doa buat Julius ya Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan lebih-lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami hendak pulang, kami hendak mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu belum berakhir atas kami ya Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus. Kita percaya untuk kita angkat tangan Tuhan, turun tangan dalam hidup kita. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput dari awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Salam kiri kanannya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Engkau ku